lagi di channel Bos Krucil. Aku mau nanya nih, kalian suka ngasih obat cacing rutin gak sih ke kucing kalian? Atau malah belum pernah sama sekali? Kadang ada juga sih yang nanya, emang perlu banget gitu obat cacing? Dan gak sedikit juga owner yang ngasih obat cacing itu pas kucingnya tuh memang kena cacingan gitu. Kali ini aku bakal bahas tentang kucing cacingan dan obat cacing ya. Kenapa aku bahas ini? Soalnya obat cacing tuh sederhana tapi sering banget terlupakan. Dan efeknya itu ya bisa dibilang nggak sepele sih, malah ada yang berdampak serius gitu. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Manfaat obat cacing. Untuk apa sih dikasih obat cacing? Ya untuk mencegah dan untuk pengobatan kucing yang kena infeksi cacing. Jadi jenis cacing yang hidup di pencernaan kucing tuh macam-macam, ada cacing pita, cacing elang, cacing cambuk. Terus aku pernah baca juga di bungkus obat cacing tuh ada cacing giling. Dan hidupnya yaitu di pencernaan, saluran pencernaan. Selain itu juga obat cacing bisa memperpanjang kualitas hidup kucing dari sisi kesehatan. Terus cacing tuh menular gak sih? Menular. Bisa dari air liur. Jadi larva cacingnya itu kejilat terus masuk deh ke pencernaan. Dan ada juga loh yang langsung masuk lewat nembus kulit gitu. Ini tuh tipe cacingnya tuh yang ada giginya gitu, makanya dia bisa nembus kulit. Aku lupa namanya apa, kalian bisa browsing sendiri ya di Google. Selain itu penularan juga bisa dari induk kucing ke anak kucing lewat ASI. Jadi kalau misalnya kucing kalian nih yang lagi menyusui tuh cacingan, itu bisa ya dikasih obat cacing. Tapi nanti setelah anak kucingnya umurnya minimal 6 minggu. Intinya sih harus pengawasan dari dokter hewan ya. Soalnya obat cacing ini juga nggak boleh dikonsumsi sama kucing yang lagi bunting alias hamil. Jadi nanti setelah anak kucing umur 6 minggu itu bisa dikasih barengan sama ibunya. Dan cacing ini juga bisa nular ke manusia loh. Manusia juga kan bisa cacingan. Tapi maksudnya gini, jadi waktu itu aku pernah ngobrol sama dokter hewan. Kalian pernah nggak nemu kutu kucing tuh, terus kan gemes ya, saking gemesnya tuh akhirnya tuh kalian pites tuh kutu kucing tuh dengan tangan kalian doang, pakai kuku antara dua kuku gitu, atau enggak antara kuku dengan misalnya ke lantai atau apalah yang keras. Kalau udah pites tuh kan kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya, gemesnya tuh terbayarkan. Nah tapi bu dokter itu bilang kalau itu tuh nggak boleh loh, karena dalam perut kutu itu ada larva cacing, dan kalau dipites itu nyebar kemana-mana. Dan itu nggak bisa dilihat dengan mata biasa, apalagi kalau masuk ke kuku. Kata bu dokter tuh boleh kalau mau pites, tapi jangan langsung kuku kalian. Jadi misalnya pakai sarung tangan gitu loh. Terus kutu kucing kan lompat ya, kadang nggak kelihatan gitu, tahu-tahu gatel, benjol, merah aja gitu di kulit kan, terus panas banget rasanya tuh. Nah kalau udah gitu tuh kemungkinan besar kumannya udah masuk ke kulit kita. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba jadi ngerasa pegel-pegel gitu, itu bisa jadi dari cacing yang nyerang otot itu, yang tadi dibilang cacingnya ke manusia, yaitu menularnya dari gigitan sekutu itu. Kalau ngomongin tentang mikroorganisme atau parasit-parasit gini tuh, aku tuh sebenarnya jijik banget sih, ya, jijik sendiri itu, jadi kayak berasa gatal-gatal gitu. Makanya aku nggak tampilin gambar-gambar cacingnya karena aku nggak kuat lihatnya. Kalian bisa browsing sendiri ya. Sorry banget, aku suka merinding gitu deh, terus jantungnya langsung kencang, berdegup kencang gitu deh pokoknya. Jadi maaf banget ya, tolong banget kalian browsing aja sendiri kalau penasaran sama gambar-gambarnya, itu ada kok di Google. Terus kapan mulai bisa dikasih obat cacing? Kalau aku untuk kucing-kucingku aku kasih mulai umur 6 minggu ya, sekitar 1,5 bulan lah.
terus diulang di 2 minggu kemudiannya, terus atau 1 bulan. Terus nanti setelah kucingnya umur 3 bulan itu barulah aku kasihnya 3 bulan sekali. Jadi pemberian di awal itu kenapa sering, soalnya kan siklus hidup cacing, untuk memutus siklus hidup cacingnya. Nggak salah dokternya ngomong gitu sih. Cuma kan kadang lupaan ya, termasuk kayak aku juga orangnya lupaan. Jadi kadang yang ulangan yang 2 minggunya itu kelewat gitu, jadi 1 bulan berikutnya baru dikasih lagi gitu. Ya kalau aku sih ya nggak apa-apa juga ya, asal yang 3 bulan itu ya rutin gitu. Jadi yang untuk umur 6 minggu itu tuh ya dasarnya banget. Kayak Ocil dan kawan-kawan ini aku kasih 3 bulan sekali, karena ya Ocil dan teman-temannya udah di atas 3 bulan. Kalau pas waktu awal aku rescue dia sama yang lain itu belum aku kasih, karena waktu itu aku fokus ke pengobatan mereka dulu. Kayak Ocil tuh ada masalah di pernafasan, terus Owi itu jamur dan Olive juga jamur, jadi aku fokusin dulu ke itu semua. Maksudnya biar pengobatannya bareng gitu, karena aku kan lupain, jadi jadwalnya biar tanggalnya sama. Meskipun mungkin sebenarnya nggak apa-apa sih dibarengin ya, obat cacing dan yang lainnya, cuma kalau aku kayak satu-satu dulu aja deh gitu. Kasian sih kalau kebanyakan obat juga. Kalau misalnya kucingnya masih bayi banget gitu, benar-benar bayi banget kayak tadi di bawah umur 6 minggu itu, terus cacingan itu gimana? Boleh dikasih nggak? Lebih baik jangan dulu dikasih ya, soalnya kan ususnya belum kuat. Kayak tadi aku bilang kan, rekomen dari dokter hewan juga minimal tuh 6 minggu. Jadi ya obat cacingnya boleh dikasih umur 6 minggu. Cuma kalau misalnya urgent banget, kalian boleh konsultasiin aja deh sama dokter hewannya ya, biar dosisnya tepat dan jawabannya pun tepat. Kalau emang urgent mungkin bisa dikasih, cuma aku sih belum pernah ngalamin kalau kitan di bawah 6 minggu cacingan. Kalau misalnya kucingnya nggak dikasih obat cacing gimana nih? Kucingnya udah terlanjur dewasa tapi belum pernah aku kasih obat cacing, itu gimana? Boleh nggak? Atau ada efeknya? Kemungkinan besar ya cacingan sih, entah itu kelihatan atau nggak kelihatan gejalanya. Yang paling kelihatan tuh ya keluar cacing dari dari pupnya atau muntahnya ada cacingnya juga, tapi kadang nggak ngeliatin gejala juga gitu. Jadi kadang owner mikirnya mungkin dia cuma kurang main aja kayak gitu. Tapi tahu nggak sih kalian kalau cacingan tuh sebenarnya jadi penyebab melayangnya nyawa banyak kucing, karena terlalu dianggap enteng. Terus kadang kucing cacingan tuh gak ngeliatin gejala ya, kayak yang tadi aku bilang. Jadinya owner tuh gak ada kasih obat cacing untuk pengobatannya gitu, atau pencegahan. Cacingan tuh emang enteng, tapi kalau dibiarin tuh jadi infeksi usus parah, terus bisa bikin nyawa kucing tuh jadi melayang. Karena cacing tuh ngambil nutrisi kucing, mereka hidup dari menggerogoti pencernaan kucing, nutrisi yang ada di situ. Kalian bayangin aja kalau cacingan yang gak diobatin, apa yang terjadi sama usus kucing kalian. Apalagi tadi ada tipe cacing yang namanya cacing tambang, bukan tambang, cacing kait. Nah dia tuh nempel-nempel loh di dinding ususnya, itu menyeramkan sekali. Dan biasanya kalau yang cacingannya tuh udah parah, jadi udah ada beberapa tipe cacing yang emang agak bandel, itu tuh perlu obat cacing yang gabungan dari beberapa bahan gitu. Ini jenis obat cacing ya, ada Pyrantel pamuat, mebendazole, albendazole, milbemycin oxim, selamectin, sama ivermectin. Nah itu tuh beda-beda sih, jadi ada yang sendiri, ada yang digabung, misalnya jadi 2 bahan kayak gitu. Itu tuh ada yang tablet, sirup, tetes, juga ada yang suntik. Kalau kalian masih pemula banget, belum pernah ngasih obat sama kucing, aku saranin ya bisa pakai yang tablet atau sirup ya. Jadi yang tablet itu digerus, terus ntar diairin dikit,
Ya bentuknya kayak sirup juga sih. Terus kalau yang sirup bisa pakai pipet, dicekok ke mulutnya. Sebetulnya kalau yang tablet itu bisa langsung dikasih ke kucingnya sih. Cuma kalau aku tuh kayak nggak tega gitu kalau misal harus ngasih yang satu tablet utuh gitu tanpa digerus. Kadang kucingnya suka kayak kesulitan nelan gitu. Kalau kalian mau coba silakan aja ya. Kalau misalnya susah yang tablet, yang sirup, kalian bisa pakai yang tetes. Ada kok yang tetes dijual di pet shop, banyak lah. Cuma komposisinya sih kalau nggak salah beda ya sama yang tablet. Tapi kalau nggak salah ya cuma satu macem deh kalau nggak salah tuh. Kalau misalnya masih susah juga, nggak bisa juga, ada yang suntik. Oh tapi ini notes untuk kalian ya. Kalau yang suntik ini tuh dipakai kalau yang barusan aku sebutin itu, yang tablet, sirup, atau tetes itu udah nggak bisa ngefek, udah nggak mempan diobatin pakai yang 3 barusan tuh, baru pakai yang suntik. Harganya macam-macam tergantung kalian beli yang mana dan belinya di mana. Di setiap daerah itu beda-beda ya harganya. Lupa aku belum bilang gejala cacingan ya. Jadi ya, gejala cacingan apa aja sih? Yang pertama lesu, terus tiduran terus, terus kurus tapi perutnya buncit, bulu kasar, rontok, kulit kering atau bersisik, kurang darah atau pucat, malas makan, gak lincah, muntah, kadang ada cacingnya, biasanya sih ada cacingnya. Terus BAB-nya ada cacingnya juga. Jadi kalau misalnya kalian nemu di kotak pasirnya tuh ada cacing kecil banget putih kekuningan gitu warnanya, itu kucing kalian kena cacingnya. Atau kadang nggak di kotak pasir juga sih, misalnya lagi duduk di mana glesot gitu, yaitu kadang suka misalnya di sofa gitu tuh ada aja yang ketinggalan. Pernah aku waktu itu soalnya aku kira tuh keju ya, pas dilihat kok gerak-gerak gitu, ternyata cacing. Oh ya, itu kucingku habis melahirkan waktu itu, dan itu aku baru pertama kali adopt, jadi aku belum pernah kasih obat cacing. Terus gimana dosis obat cacingnya nih?